Hari ini 24 Agustus, Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Ada semacam keraguan-raguan tentang nama rasul ini. Apakah itu nama sesungguhnya dari Rasul Bartolomeus, ataukah sekedar dipakai sebagai nama tambahan untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Tolmai? Rasul Yohanes dalam Injilnya tidak mengatakan apa-apa tentang rasul yang disebut Bartolomeus itu. Yohanes hanya menulis tentang seseorang yang dinamakan Nathanael, sahabat karib Filipus, yang kemudian mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Atas dasar ini, banyak sejarawan dan ahli kitab suci menyimpulkan bahwa kedua nama itu, yaitu Bartolomeus dan Nathanael, menunjukkan pada orang yang sama. Kemungkinan Bartolomeus pun adalah sahabat karib Yohanes. Dalam Perjanjian Baru, nama Bartolomeus ditemukan dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu dalam Matius bab 10 ayat 3, Injil Markus bab 3 ayat 18, dan Injil Lukas bab 6 ayat 14, dan di dalam Kisah Rasul-Rasul bab 1 ayat 13. Ia bukanlah seorang nelayan seperti Andreas, Yohanes, Simon, dan Filipus yang berasal dari Betsaida dan dikenal sebagai nelayan Tasik Genesaret. Ia seorang petani karena berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari Tasik Genesaret. Lagi pula, nama ayahnya Tolmai, berarti petani. Dua alasan itu diperkuat lagi oleh peristiwa pertemuannya dengan Filipus di kebunnya di bawah pohon ara. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus dia disebut orang Israel sejati, yang kemudian menjadi murid setiawan Yesus. Pada peristiwa penampakan Yesus kepada 7 orang rasulnya di tepi danau Tiberias, Nathanael juga hadir menyaksikan peristiwa itu. Pada hari Pentakosta, oleh kekuatan Roh Kudus, Bartolomeus menjadi salah satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Eusebius, sejarawan dari Kaisarea, dalam bukunya Historia Ecclesiastica menceritakan bahwa Bartolomeus menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Santo Hieronymus, pelanjut karya Eusebius, mengisahkan bahwa Pantenus ketika mewartakan Injil di India pada awal abad ketiga menemukan bukti-bukti kuat tentang karya misioner Rasul Bartolomeus. Kepada Pantenus, orang-orang India menunjukkan satu salinan Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani untuk membuktikan bahwa mereka, yaitu orang-orang India, telah diajar oleh Bartolomeus kira-kira 1,5 abad yang lalu.
Hieronymus selanjutnya menjelaskan bahwa Pantanus kemudian membawa salinan Injil Matius itu ke Alexandria. Catatan-catatan gereja lainnya tentang periode ini berbicara tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sana Bartolomeus berkarya bersama-sama dengan Filipus. Sepeninggal Filipus dan pembebasannya dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di provinsi Likaonia, Asia Kecil. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeuslah yang pertama mentobatkan mereka hingga mati sebagai martir Kristus di Albanopolis, tepi Laut Kaspia pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Selain berkarya di antara orang-orang Armenia, Bartolomeus juga berkarya di Mesopotamia, Mosul, Babilonia, Kaldea, Arab, dan Persia. Dikabarkan Bartolomeus mati sebagai martir di Albanopolis di Armenia. Menurut satu riwayat, ia dipenggal kepalanya. Tetapi tradisi yang lebih populer menyatakan bahwa ia dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala di bawah. Dikatakan bahwa Bartolomeus telah membawa Polimius, Raja Armenia, menjadi penganut Kristen. Akibatnya, Astyages, saudara laki-laki Polimius, menyuruh Bartolomeus dihukum mati. Pada abad keempat, jenazah Bartolomeus dipindahkan ke sebuah gereja di Roma, di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Tiber. Pada abad ke-13, biara Saint Bartholomew Monastery didirikan di Armenia pada tempat kemartiran Rasul Bartolomeus di Vaspukaran di Greater Armenia, yang sekarang adalah bagian tenggara Turki.